Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Gunawan, saya dari BP 15 10 11 52 610375 dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer UPI FTK Padang. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari skripsi saya yang berjudul Aplikasi Pembelajaran Perawatan dan Pemilihan Obat berdasarkan jenis tanaman pertanian berbasis multimedia pada SMK Negeri 1 Kerinci. Sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yakni Ibu Sriamawati Eskom Mkom selaku pembimbing 1 dan Ibu Sylvia Andini Eskom Mkom selaku pembimbing 2. Baik, langsung saja saya mulai presentasi kali ini dengan mengenal apa itu media pembelajaran interaktif. Media pembelajaran interaktif memberikan pengalaman baru yang bertujuan memudahkan proses dalam belajar mengajar dengan tujuan mengefektivitaskan interaksi antara guru dan siswa. Pembelajaran interaktif juga memudahkan dan membantu siswa dalam mempelajari dan memahami materi yang diberikan untuk mempraktekkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Hipotesis, dalam menyelidiki masalah tentu sudah umum diketahui bahwa kita harus mempunyai asumsi dan rumusan-rumusan yang sifatnya sementara tentang masalah yang akan kita dibahas tersebut. Adapun dari masalah-masalah hipotesis, dengan adanya aplikasi multimedia menggunakan Adobe Flash dapat membangkitkan semangat siswa dalam merawat, mempelajari, menguasai, memilih obat dan lainnya untuk tanaman pertanian, serta memberikan inovasi baru dibandingkan dengan pembelajaran secara konvensional. Adapun batasan masalah kali ini berdasarkan rumusan masalah, maka penulis di sini dapat menyimpulkan antara lain aplikasi pembelajaran yang dibuat hanya dapat beroperasi dan dijalankan secara offline. Aplikasi hanya memberikan pembelajaran dan pengetahuan dalam lingkup pemeliharaan tanaman dan pertanian saja. Dan yang ketiga, target pengguna aplikasi pembelajaran ini ditentukan kepada sekolah menengah kejurusan khususnya jurusan pertanian. Adapun tujuan kali ini merancang suatu sistem aplikasi yang dapat menjadikan media meningkatkan kegiatan pembelajaran sehingga pembelajaran lebih efektif dan efisien untuk memudahkan siswa dan guru mengakses materi pembelajaran. Adapun manfaat-manfaatnya adalah sebagai berikut. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan di bidang pemrograman, komputer, dan sistem pengolahan data agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Membantu pihak sekolah dalam melakukan pembaharuan pembelajaran serta kemajuan dalam proses belajar mengajar untuk mendapatkan media pembelajaran dengan mudah dan praktis. Landasan teori di sini mengacu kepada pertama konsep dasar sistem, di mana konsep dasar sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebut blok bangunan atau blok building. Elemen sistem yang terdapat dalam sistem meliputi tujuan sistem, batasan sistem, kontrol, input, proses output, dan umpan balik. Berikut ini terdapat gambar siklus dari elemen sistem, di mana tujuan, kemudian batasan, kontrol, dan proses dapat menghasilkan input dan output, dan yang terakhir feedback. Klasifikasi sistem adalah suatu bentuk kesatuan antara satu komponen dengan satu komponen lainnya, karena tujuan dari sistem tersebut memiliki akhir tujuan yang berbeda untuk setiap perkara atau kasus yang terjadi dalam setiap sistem tersebut. Adapun manfaat dari sistem, yakni makin meningkatkan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi komputer, software atau hardware, dan internet, serta kesadaran dan animo masyarakat untuk menggunakan komputer dalam mempermudah pekerjaan mereka. Alat bantu perancangan sistem. Yang pertama adalah aliran sistem informasi atau ASI, konteks diagram, dan data flow diagram atau DFD. Berikut adalah tabel di samping kiri, yakni tabel UML atau Unified Modeling Language, adalah salah satu standar bahasa yang banyak digunakan di dunia industri untuk mendefinisikan requirement, membuat analisis dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek. Berikut ini adalah tabel dan gambar dari UML atau User Modeling Language.
Use case diagram mendefinisikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Secara kasar digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi itu. Yang pertama adalah gambar aktor. Di sini aktor mengspesifikasikan himpunan peran pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. Dependensi, hubungan di mana perubahan terjadi pada suatu mandiri independen akan mempengaruhi elemen yang bergabung padanya, elemen yang tidak mandiri atau independen. Generalization, hubungan di mana objek atau anak descendant berfungsi, berperilaku, dan struktur data dari objek yang ada di atasnya atau objek induk, dan seterusnya. Di sini dapat dilihat dari gambar dan keterangan dari activity diagram. Yang pertama ada start point, end point, activities, for atau percabangan, join atau penggabungan, decision, sebuah cara untuk mengelompokkan activity berdasarkan aktor atau swim lane. Berikut ini adalah gambar dari sequence diagram. Yang ada di antaranya ada left lane, aktor, message, boundary, control, class, dan entity class. Berikut ini adalah SDLC, dan berikut contoh dari SDLC model waterfall. SDLC merupakan software development life cycle. Selanjutnya, konsep dasar media pembelajaran. Media pembelajaran adalah perantara atau perantara pesan dari pengirim ke penerima pesan. Adapun fungsi dari media pembelajaran menyampaikan dari sumber pesan ke penerima. Manfaat lain dari Adobe Flash. Adobe Flash bermanfaat dalam pembuatan animasi bergerak sehingga memberikan pengalaman dan impresi menarik. Selain itu juga bisa dimanfaatkan untuk pembuatan game yang ringan dan mudah. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Metodologi merupakan ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran tergantung dari realitas yang sedang kita uji. Adapun rangka kerja penelitian, yang pertama itu adalah identifikasi masalah, di mana dilanjutkan dengan pengumpulan data, kemudian dilanjutkan dengan analisis metode, kemudian dilanjutkan dengan desain sistem, dan implementasi, dan yang terakhir pengujian. Adapun tahapan-tahapan dari penelitian. Tahapan penelitian adalah tahapan yang dilakukan untuk mempermudah dalam melakukan penelitian. Adapun tahapan-tahapan tersebut antara lain, yang pertama ada identifikasi masalah. Dengan adanya identifikasi masalah, maka akan menentukan langkah dan tindakan yang akan kita ambil selanjutnya. Adapun hal-hal berkaitan dalam melakukan pengambilan keputusan dan data pada metodologi penelitian ini yaitu ada 3. Yang pertama waktu penelitian, tempat penelitian, dan metode penelitian. Analisa bertujuan untuk memperjelaskan data yang diperoleh agar lebih mudah untuk dipahami. Tujuannya tentu saja untuk mendeskripsikan data, mudah untuk dipahami, membuat atau menarik kesimpulan dari hasil data yang didapatkan. Tahapan perancangan ini, peneliti menggunakan Unified Modeling Language atau UML sebagai tools dalam menjelaskan alur analisa program. Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci. Pengimplementasian media pembelajaran kiranya dapat dipahami bahwa tampilnya lambang-lambang visual adalah untuk memperjelas dari lambang-lambang verbal. Pengujian sistem dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui kesalahan dalam sistem sekaligus mengevaluasi dan mengetahui sejauh mana program yang dibentuk dapat mengatasi masalah dalam proses belajar mengajar. Adapun analisa dan perancangan, yakni analisa dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang terjadi pada sistem yang sedang berjalan atau sistem lama. Perancangan aplikasi ini dirancang menggunakan alat bantu berupa UML atau Unified Modeling Language agar mempermudah memindah konsep sistem yang dirancang ke dalam bentuk program. Berikut ini adalah tampilan dan gambar use case diagram, di mana di sini guru dapat melihat petunjuk, indikator, memberikan materi, melihat video, memberikan kuis, dan sebagainya. Begitupun dengan
use case diagram siswa. Siswa dapat melihat petunjuk, indikator, materi, video, kuis, dan yang diberikan oleh guru. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam sebuah sistem dalam menghubungkan interaksi antara aktor dengan sebuah sistem. Berikut ini adalah contoh dari activity diagram. Activity diagram memberikan gambaran sebagai jalur aktivitas yang ada pada sistem yang telah dibuat. Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan perilaku pada sebuah skenario secara detail menurut waktu. Dan berikut adalah penampakan dari gambar sequence diagram guru. Begitupun dengan siswa. Berikut sequence diagram menurut indikator. Sequence diagram menurut kuis. Sequence diagram menurut profil. Dan kali ini adalah collaboration diagram. Begitu juga dengan siswa. Sebelumnya dapat melihat sequence diagram menu profil guru. Siswa juga dapat melihat sequence diagram menu profil siswa. Collaboration diagram. Berikut ini adalah contoh collaboration diagram. Collaboration diagram yaitu suatu diagram yang memperlihatkan atau menampilkan pengorganisasian interaksi yang terdapat di sekitar objek. Berikut ini adalah collaboration diagram user, di mana user dapat masuk, kemudian user melihat menu utama, kemudian user melihat menu petunjuk, dan user dapat menekan tombol kembali. Collaboration diagram user melihat menu materi. Collaboration diagram melihat menu indikator. Collaboration diagram user melihat video, di mana kali ini user dapat masuk, kemudian user melihat menu utama, kemudian user dapat menekan tombol video, dan user juga melihat tombol kembali. Begitu juga dengan collaboration diagram user dan collaboration diagram user melihat menu quiz. Implementasi dan pengujian. Implementasi sistem adalah suatu proses untuk menempatkan sistem informasi baru ke dalam sistem yang sudah ada. Tahap implementasi adalah tahapan di mana sistem informasi telah digunakan oleh pengguna. Sebelum bisa digunakan dengan baik oleh pengguna, sistem harus melalui tahap pengujian terlebih dahulu untuk menjamin tidak ada kendala saat digunakan oleh pengguna nantinya. Adapun kebutuhan dari sistem baru, dalam mengimplementasikannya, maka diperlukan alat untuk bantu, di antaranya adalah komputer, di mana komputer itu sendiri memiliki 3 komponen pendukung agar mampu beroperasi, yaitu hardware, software, dan brainware atau pengguna. Dan berikut ini adalah pengujian sistem. Adapun pengujian sistem yang dapat kita lihat pada tampilan halaman pertama adalah halaman login. Berikut adalah tampilan halaman login, di mana user atau pengguna kali ini dapat mengisi username dan password. Jika pengguna di sini salah memasukkan username dan password, maka sistem tidak dapat dilanjutkan kembali atau tidak bisa masuk. Jika pengguna sudah memasukkan username dan password, maka pengguna dapat langsung login. Jika langsung login, maka tampilannya akan seperti ini. Ini adalah tampilan pertama pada halaman beranda. Di sini terdapat ucapan selamat datang dan media pembelajaran interaktif. Lanjut, jika ingin dilanjutkan, maka pengguna dapat menekan menu utama. Selain itu, pengguna juga dapat melihat di sini action tombol keluar yang bertanda X di pojok kanan atas dan tombol musik di pojok kanan atas juga, di mana tombol musik di sini dapat diaktifkan jika diperlukan dan dinonaktifkan jika terasa mengganggu. Berikutnya, pengguna dapat melihat tampilan menu utama, di mana pengguna di sini dapat melihat menu profil di pojok kiri, kemudian ada beberapa side menu bar di sebelah kanan. Di antaranya ada petunjuk, ada indikator, materi, video, dan kuis. Berikut adalah tampilan menu petunjuk. Dan berikut adalah tampilan menu indikator.
Berikut adalah tampilan menu materi. Di sini di dalam menu materi terdapat beberapa sub-sub materi, di antaranya adalah penanaman, pengairan, pemupukan, di mana pemupukan di sini juga terdiri atas beberapa tanaman, yakni taman organik dan non-organik. Ada juga perawatan tanaman pertanian, pemangkasan, penyiapan, panen, sampai pasca panen. Di sini juga penulis memberikan sedikit animasi agar terlihat lebih menarik. Berikut adalah tampilan pada menu video. Dan berikut ini adalah tampilan pada menu kuis, di mana di dalamnya terdapat beberapa pertanyaan yang harus dijawab sebagai latihan dasar siswa. Apakah siswa tersebut dapat menyimak materi sebelumnya yang telah diberikan oleh gurunya. Untuk melanjutkan kuis, maka di sini pengguna harus menekan menu Ayo, kita mulai. Dan berikut adalah contoh dari salah satu kuis yang ada pada menu kuis. Di mana di sini terdapat kolom untuk diisikan jawabannya. Jika jawaban salah, maka kuis tidak dapat dilanjutkan. Maka jika benar, pengguna akan dapat melanjutkan ke slide berikutnya sampai selesai. Dan jika semua jawaban sudah terjawab, maka tampilan menu kuis akan seperti ini. Dan berikut ini adalah tampilan menu profil, di mana di sini data yang diambil yakni data SMK dari SMK Negeri 1 Kerinci, di mana di dalamnya terdapat data sekolah, data siswa, dan kontak sekolah. Jika sudah dirasa selesai, maka pengguna dapat menekan tombol keluar. Tombol keluar ini akan memberikan opsi pilihan, yakni ya atau tidak. Baik, itu saja penampilan dari skripsi saya. Untuk itu, untuk mengakhirinya, di sini ada sebuah kesimpulan yang dapat penulis rangkum. Penulis telah berhasil merancang suatu aplikasi pembelajaran perawatan tanaman pertanian berbasis multimedia menggunakan Adobe Flash profesional, serta dapat diterapkan ke dalam pembelajaran siswa sebagai media pembelajaran yang intuitif dan lebih menarik daripada pembelajaran secara konvensional. Adapun saran dari program saya kali ini adalah aplikasi hanya dapat dilakukan dalam PC atau komputer yang telah terinstall oleh Adobe Flash dan hanya digunakan secara offline, terbatas dengan beberapa platform saja untuk kedepannya agar dapat disempurnakan kembali. Sekian hasil presentasi dari saya. Jika ada kritik dan saran saya mohon maaf. Jika ada kesalahan dalam penyampaian juga saya sudah mohon maaf. Sekiranya skripsi saya dapat diterima oleh dosen-dosen pembimbing kiranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.